Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat petani semua, sahabatku, para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke sahabat, hari ini kita akan berbagi ya tips untuk bagaimana cara menyuburkan tanaman anggur kita ya. Jadi tanaman anggur kita ini full organik ya sahabat ya. Jadi kita sampai tidak berani sekarang untuk memberikan pupuk kimia ya, karena sudah pasti kimia ada residu ya, berbeda dengan organik ya. Secara dosis kita juga tidak takut overdosis. Kemudian untuk kesuburan tanah jangka panjang atau media tanamnya kita tidak khawatir ya. Semakin banyak unsur organik sudah pasti tanah akan semakin subur ya sahabat ya. Oke sahabat, walaupun dengan pupuk organik ya, full organik, tanaman anggur kita juga maksimal ya dalam pembuahan ataupun dalam fase vegetatif dan generatifnya ya. Intinya hanya masalah jumlah ya sahabat ya. Kalau kita memang nutrisinya kurang, yang sudah pasti dari segi kesuburan daun, batang, kemudian buahnya juga pasti akan berkurang ya. Tapi kalau memang kita surplus organik, maka apapun yang dibutuhkan dari pohon anggur kita ini ada di dalam media tanam ya. Jadi saya akan bagikan tips ya untuk teman-teman supaya pohon anggurnya juga bisa berbuah ya sahabat ya. Nah, seperti ini muncul dari tunas bat ya, yang kita tidak rencanakan pembuahan, tapi karena pecah dan membawa buah jadi kita pelihara ya. Dan ini menjadi tersier besar juga, calon tersier masa depan. Ini juga kemungkinan karena kesuburan di media tanam ya. Jadi media tanam kita pastikan unsur organik daripada nitrogen, fosfor, kalium tercukupi ya. Jadi teman-teman tipsnya adalah memberikan bahan organik berbagai varian ya, berbagai macam, tidak hanya satu macam daun atau sampah buah dan lain-lain ya, satu jenis, tapi bermacam-macam ya, karena di organik ini kita tidak bisa menakar kandungan fosfor di dalam batang pisang, kandungan kalium di dalam kulit pisang. Kita tidak bisa taksir ya berapa, apakah sudah cukup ataupun belum ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan pohon anggur kita yang apalagi sudah besar ya, otomatis akan membutuhkan nutrisi yang besar ya. Jadi teman-teman wajib kombinasikan ya. Jadi seperti saya habis makan pisang, saya taruh di sini kulitnya. Saya habis makan jeruk, saya taruh di sini untuk sampahnya ya. Ada daun-daun pruning ya, segala macam saya tabur di sini. Jadi ada unsur NPK yang nanti komplit, kemudian ada juga air lindi ya. Air lindi adalah pelengkap nutrisi ya. Jadi teman-teman kalau di dapur itu sudah ada JPT-nya ya, karena biasanya ada kupasan daripada bawang merah, putih ya, kemudian ada juga kupasan, mungkin ada busukan-busukan bawang yang dibuang di situ, ada daging, ada dari bekas ikan dan lainnya. Jadi unsur makro dan mikronya itu ada di air lindi. Jadi teman-teman kalau untuk penyiraman gunakan air lindi ya. Jadi ini 2 hari yang lalu kita sudah siram air lindi dan terlihat ya untuk kesuburannya semakin bertambah ya. Selain dari resapan dari sampah-sampah organik yang kita buang atau kita kompos langsung di media tanam ya. Topping ya, jangan dicampur waktu membuat media, tapi gunakan saja di bagian atas seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah, dan ini juga karena saking banyaknya percabangan kita kurangi dengan cangkok seperti ini. Nah ini juga membantu kesuburan sahabat ya. Ini nanti akan terjadi Excel brick ya. Jadi yang tadinya untuk perakaran di media tanam itu masih sebagian mensuplai untuk tanaman anggur kita ini ya. Tapi setelah kita potong nanti
bebannya akan berkurang dan nanti kemungkinan akan muncul tunas baru membawa buah, bisa jadi berpotensi seperti itu ya. Intinya membesarkan batang dan akan kembali lagi nutrisi ke perakaran ya, menyuburkan perakaran. Karena ada di pohon kita ini ya, ada beberapa pohon dan ini kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah hitung ya, yang sudah siap panen ini untuk cangkokannya ada sekitar 31 ya, apalagi sekarang pasti bertambah ya, 31 cangkokan yang sudah keluar akar seperti ini ya. Jadi kita cangkok-cangkok untuk perbanyakan, untuk juga membantu menyuburkan tanaman karena beban pohon akan berkurang setelah banyak yang dipotong untuk ranting-ranting yang kita sudah eliminasi ya. Jadi kita tidak cangkok batang-batang yang untuk kita rencanakan pembuahan ya, seperti ini ya. Jadi untuk batang-batang pembuahan kita tidak cangkok, tapi yang batang-batang yang kurang bermanfaat atau terlalu kecil, kemudian memang kita tidak terlalu panjang atau tidak kita arahkan untuk pembuahan, pengurangan tersier, kita cangkok-cangkok ya. Ini banyak sahabat ya, nanti untuk panen cangkoknya ya. Insya Allah hari ini kita potong sahabat ya, karena akarnya sudah memenuhi media cangkoknya ya, teman-teman bisa lihat tuh. Ya, seperti itu. Ya, itulah kunci dari kesuburan tanaman kita secara organik full. Yang pasti teman-teman jangan sampai kurang nutrisi ya. Tanaman kita ini walaupun organik full 100%, tapi kalau nutrisi organiknya terpenuhi ya, unsur NPK-nya juga mikronya, makro-mikro terpenuhi, insya Allah walaupun organik 100% juga akan bagus ya, pertumbuhannya akan terubus, tunas-tunas baru, kemudian muncul juga buah-buah yang bertahan sampai verasin, sampai panen ya. Seperti ini sahabat ya, ini buah-buah bonus saja ya. Ini ada muncul-muncul juga seperti ini. Di pembentukan tersier biasanya ada tersier baru muncul buah-buah PHP yang kita tidak buang ya sahabat ya. Jadi kita manfaatkan sebagai hiburan ya. Kalau pohon anggur kita ini biasanya ada yang tanya sudah berbuah. Nah teman-teman, kalau misalkan untuk jualan bibit ya, seperti saya ini kan jualan bibit juga ya, hasil dari cangkok dan juga sambung pucuk ya. Jadi kita ada tunjukkan buahnya, karena di beberapa tempat buah anggur ini masih banyak yang belum membudidayakan. Jadi belum tahu ya, masyarakat itu banyak yang belum tahu bahwa buah anggur ini sudah adaptif di Indonesia ya, seperti ini ya. Jadi ada buah-buahnya itu ada ya, walaupun belum matang tapi sudah terlihat berbuah, berarti tanaman ini bisa ditanam di tempat kita ya. Oke sahabat ya, makin yakin bahwa organik 100% bisa mensuburkan tanah, mensuburkan tanaman, dan jangka panjangnya pasti akan lebih baik ya. Kita akan riset, kita akan uji coba, trial and error ya, organik apalagi, metode organik apalagi yang kita akan bisa bagikan nanti ke teman-teman untuk kesuburan, kelebatan buah, kemanisan buah, dan yang lain-lain. Kita akan terus menggali ya. Jadi tidak menyerah sampai di sini, tidak puas sampai di sini ya. Organik bisa menyuburkan, membuahkan ya, sampai panen, sampai matang, sampai bisa kita nikmati buahnya. Tapi belum cukup di sini karena kesuburan yang maksimal kita belum dapatkan, dan kita akan terus uji coba ya, organik apa yang terbaik, dan kita akan bagikan ke teman-teman di channel ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ya. Tetap semangat. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sukses selalu, sehat selalu sahabatku semua. Amin.